Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Triani Kencana Putri. Jadi saya di sini akan menyampaikan materi pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara asing. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu pengertian warga negara asing itu apa. Nah, jadi warga negara asing ini tuh orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara asing. Jadi warga negara asing sendiri tuh jadi kayak orang-orang warga yang memang kelahirannya tuh bukan di Indonesia, terus mereka juga tuh tidak memiliki identitas seperti kartu tanda penduduk di Indonesia. Nah, seperti itu. Ada juga menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Ada juga pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia ialah orang asing, seperti itu. Nah, selanjutnya itu saya akan menyampaikan warga negara asing itu memiliki hak apa aja selama di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hak juga yang memang warga negara asing tuh gak bisa memiliki hak ini gitu. Contohnya seperti hak hak pilih dan memilih gitu. Maksud dari hak pilih dan memilih ini contohnya seperti kayak kalau lagi ada pemilihan presiden, nah warga negara asing itu nggak boleh untuk mengikuti pemilihan presiden tersebut gitu, karena warga negara asing ini kan masuknya bangsa lain gitu. Nah, jadi mereka ini tidak boleh gitu untuk mendapatkan ikut 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 memilih pemilihan presiden gitu, seperti itu. Nah, lanjut untuk hak warga negara asing yang didapatkan itu, yang pertama ada hak untuk mendapatkan izin tinggal. Nah, warga negara asing yang tinggal di Indonesia ini perlu banget untuk memiliki visa izin tinggal gitu, sesuai dengan tujuan mereka tuh apa gitu ke Indonesia, sama seberapa lama mereka ini berada di Indonesia, seperti itu. Nah, ada beberapa juga izin tinggal. Yang pertama ada izin tinggal kunjungan, yang kedua ada izin tinggal terbatas, nah yang ketiga ada izin tinggal tetap, seperti itu. Nah, selanjutnya warga negara asing juga tuh memiliki hak untuk bekerja di Indonesia dan memiliki usaha. Tentu saja warga negara asing ini boleh banget buat kerja di Indonesia gitu kan, sama memiliki usaha di Indonesia. Tapi dengan syarat mereka ini memiliki izin yang sah gitu, kalau memang ia ingin bekerja atau memiliki usaha bisnis di Indonesia gitu. Tapi memang ada beberapa juga warga negara asing itu nggak boleh untuk bekerja di Indonesia gitu. Contohnya menjadi pegawai negeri, terus menjadi anggota TNI, sama menjadi anggota-anggota partai. Nah, warga negara asing tuh nggak berhak untuk bekerja dalam bidang itu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada warga negara asing ini memiliki hak untuk pendidikan. Nah, warga negara asing ini tuh punya hak buat ngakses layanan pendidikan mereka gitu, buat dirinya atau memang buat anak-anak mereka gitu. Nah, karena di Indonesia juga kan banyak gitu kan sekolah-sekolah internasional yang memang sudah menyediakan fasilitas pendidikan sesuai kurikulum internasional, seperti itu. Jadi warga negara asing tuh berhak gitu kalau memang mereka ingin menjalankan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Terus selanjutnya warga negara asing juga tuh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan diri, perlindungan hukum, dan perlindungan hartanya gitu. Nah, maksud dari perlindungannya ini tuh kayak warga negara asing ini punya hak untuk mendapatkan keadilan gitu, untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Jadi kalau misalkan ada warga negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia, terus dia mendapatkan tindakan kriminal atau apa seperti itu, nah dia tuh bisa mengajukan bandingkan untuk ke pengadilan gitu, untuk terkait kasus ini gitu. Jadi warga negara asing ini memang punya hak gitu untuk kayak melaporkan atau segala macam kalau memang merasa dirinya terancam atau terintimidasi selama ada di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya tuh warga negara asing ini punya juga hak atas kebebasan beribadah dan ekspresi budayanya. Nah, jadi Indonesia tuh memberikan
memberikan hak kepada warga negara asing untuk bebas beribadah sesuai kepercayaannya gitu. Jadi Indonesia tuh nggak melarang harus begini gini, tapi jadi warga negara asing ini memang ya beragam juga agamanya gitu. Jadi makanya Indonesia tuh memberikan hak gitu kalau mereka mau beribadah di mana gitu. Terus juga kayak budayanya seperti itu ya. Asal mereka ini tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia seperti itu. Nah selanjutnya untuk kewajiban selanjutnya ini ada kewajiban warga negara asing. Nah, kewajibannya sendiri tuh yang jelas pertama, warga negara asing ini harus wajib banget untuk mematuhi aturan visa dan izin tinggal mereka gitu. Jadi, warga negara asing ini tuh harus memiliki jadi warga negara asing ini harus memiliki visa izin tinggal mereka yang sesuai gitu kan. Terus juga harus diperbarui gitu visa izin tinggal mereka gitu, nggak boleh melebihi batas waktu yang diizinkan atau kayak overstay banget di Indonesia gitu. Nah itu tuh nggak boleh ya, karena bisa dikenakan denda juga atau deportasi seperti itu. Nah yang kedua tuh kewajibannya warga negara asing di Indonesia tuh harus menghormati adat-adat lokal dan budaya di Indonesia lah. Kan namanya juga warga negara asing gitu yang berkunjung. Nah mau nggak mau kan memang harus wajib banget ya buat menghormati budaya-budaya lokal gitu. Nggak boleh ganggu atau apapun itu. Nah selanjutnya juga warga negara asing ini wajib banget untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. Jadi karena kan kalau gimana ya? Jadi kalau ada warga negara asing yang ikut terlibat dalam kegiatan politik, mereka ini bisa termasuk dalam pelanggaran gitu. Pelanggaran izin tinggal, terus juga bisa berpotensi mengakibatkan tindak hukum seperti itu. Karena kan mereka ini kan orang asing gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan ikut-ikutan dalam kegiatan politik, mau itu lagi demo atau apa gitu. Mereka tuh nggak memiliki hak itu. Dan wajib gak boleh terlibat seperti itu. Nah, seterusnya warga negara asing juga tuh wajib banget buat membayar pajak, apalagi terutama bagi warga negara asing yang memang bekerja di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, warga negara asing tuh wajib banget ikut membayar pajak seperti itu. Terus selanjutnya kewajiban warga negara asing itu wajib banget buat menghormati segala ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini gitu. Nah selanjutnya yang terakhir itu wajib banget tunduk dan taat pada ketentuan yang berlaku bagi warga negara asing seperti itu. Jadi segitu saja yang saya sampaikan untuk materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh Agung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu pembahasan setelah tadi yang telah disampaikan oleh saudari Kiki mengenai tentang hak dan kewajiban orang asing. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip perlakuan nasional. Apa sih itu prinsip perlakuan nasional atau National Treatment Principle ini? Nah, saya akan memberi pengertian contoh yang mudah, yaitu di mana ada orang asing yang berada di suatu negara, maka ia mendapatkan kedudukan hukum keperdataan yang sama dengan warga negara tersebut. Misalnya dalam pembuatan kontrak, terus menggugat di pengadilan, perlakuan hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, jika kita tinjau prinsip perlakuan nasional dalam hukum perdata internasional ini, ada beberapa atau mencakup beberapa aspek yang telah saya baca, yang telah saya temukan dan saya simpulkan. Itu ada 4. Pertama adalah dalam hal perlakuan orang asing dan propertinya. Nah, dalam hal ini prinsip perlakuan nasional itu harus memberi
kesamarataan antara warga negara sendiri dan orang asing, entah itu perlakuannya dan propertinya gitu. Nah, kedua adalah perjanjian perdagangan atau perdagangan internasional, perjanjian perdagangan internasional. Nah, dalam hal ini prinsip perlakuan nasional tidak boleh membedakan antara pedagang asing dan pedagang domestik. Apa sih itu pedagang asing itu? Apa sih itu pedagang domestik itu kan? Jadi simpelnya gini, pedagang domestik itu terjadinya suatu, jadi itu kayak ada suatu praktek perdagangan di mana antar kedua belah pihak ini mendapatkan kedudukan hukum yang sama, mata uang yang sama gitu. Artinya apa? Ini terjadi di suatu negara. Nah, jadi dia tuh sehingga dia tuh antara kedua belah pihak ini mendapatkan kedudukan hukum, posisi hukum yang sama. Nah, itu adalah pedagang domestik. Kalau dibilang apakah sama pedagang domestik dengan pedagang pribumi? Tentu beda jelas jauh. Kalau pedagang pribumi ini merujuk kepada asal dari pedagang. Contoh pedagang pribumi dari Thailand. Berarti oh ini pedagang asli Thailand gitu loh. Nah, kalau pedagang domestik ini beda. Kemudian pedagang asing. Apa sih itu pedagang asing? Nah, pedagang asing mungkin saya simpulkan ya, gampangnya adalah ekspor impor. Nah, itu gampangnya adalah ekspor impor, di mana transaksi ekspor impor ini tidak mengikat suatu kedudukan hukum suatu negara gitu. Nah, di sini berlakunya hukum internasional. Sini berlakunya hukum internasional. Nah, mungkin contohnya adalah GATT ya, General Agreement on Tariff and Trade. Jadi agreement itu persetujuan, jadi general persetujuan umum mengenai tarif dan trade. Nah, yang perlu digarisbawahi, GATT ini bukan organisasi, melainkan seperangkat peraturan hukum, perjanjian, seperangkat peraturan hukum ya, bukan organisasi sekali lagi. Jadi GATT ini yang mengatur tindak tanduk perdagangan internasional. Nah, di situ ya dapat dipahami. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal hak cipta dan hak paten. Perlu juga di sini dalam prinsip perlakuan nasional memperlakukan orang asing. Di sini berlaku dalam hal hak cipta dan hak paten, konveksi hak paten. Ya, yang keempat adalah investasi asing langsung. Nah, saya sebutkan beberapa cakupan yang saya temukan tentang prinsip perlakuan nasional, mungkin yang telah ditemukan mudahnya gitu, yang telah terjadi. Nah, kemudian ada undang-undang tentang keimigrasian. Nah, di sini saya akan membawa undang-undang tentang keimigrasian. Mungkin meskipun saya tidak menemukan undang-undang tentang prinsip perlakuan nasional secara spesifik, itu tidak ditemukan. Mungkin adanya ini yang mungkin kita bisa mengambil makna umumnya untuk prinsip perlakuan nasional. Jadi disebutkan dalam UU nomor 6 tahun 2011 bab 1 tentang pasal 1 ayat 1 dan 3 tentang keimigrasian. Nah, di sini disebutkan bahwa keimigrasian dari pasal 1 ayat 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan. Nah, perlu digarisbawahi ada kata tegaknya kedaulatan, dalam rangka tegaknya kedaulatan. Kemudian ada pasal 1 ayat 3. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada kata pelayanan keimigrasian, penegakan hukum. Nah, artinya apa? Tadi kan ada kedaulatan negara, ada pelayanan keimigrasian, penegakan hukum. Nah, di sini memberikan arti bahwa kita itu harus
memberi sikap perlakuan terhadap orang asing itu harus sesuai loh dengan kebaikan yang telah diatur oleh negara. Harus sama rata, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh adanya diskriminasi dan lain-lain sebagainya. Karena disebut ke dalam undang-undang keimigrasian ini untuk menegakkan kedaulatan negara, untuk kan penegakan hukum. Di sini sudah jelas kita dapat mengambil makna umumnya. Sebenarnya bisa saja untuk tidak membawakan undang-undang ini. Cuman ya saya hanya ingin menambahkan suatu fondasi agar bisa agar ada keterangan atau kejelasannya gitu loh. Kemudian pada intinya prinsip perlakuan nasional ini atau National Treatment Principle itu dapat dipahami bahwa adanya larangan diskriminasi gitu loh. Dalam prinsip ini tidak boleh memperlakukan atau membuat suatu perlakuan baik secara hukum maupun non hukum itu berbeda. Nah, nggak boleh ada perbedaan gitu loh antara orang asing dan warga negara sendiri. Artinya apa? Pemerintah ini, terutama pemerintah ya, tidak boleh pemerintah itu membuat suatu peraturan, membuat suatu perintah, membuat suatu larangan berbeda. Nggak boleh terhadap warga asing dan warga negaranya sendiri. Mungkin cukup dari saya penjelasan mengenai tentang prinsip perlakuan nasional atau National Treatment Principle. Maaf atas segala kekurangan. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.